Belilah perusahaan yang memperkaya semua pemegang sahamnya dengan adil. Janganlah membeli perusahaan yang hanya memperkaya pemegang sahamnya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya mau bahas gajah tunggal ya, GJTL 2025 Q3. Nah, gimana nih kinerjanya ya sekarang ya? Kita lihat bersama-sama. Jadi kita disclaimer dulu, jadi video ini disusun oleh saya Edwin dengan tujuan sharing analisis dari sudut pandang pribadi saya. Jadi isi materi ini sifatnya hanya edukasi dan informasi umum ya, bukan rekomendasi investasi dan tidak dimaksudkan sebagai ajakan beli, jual atau hal saham yang dibahas ya. Jadi setiap keputusan investasi adalah tanggung jawab masing-masing individu ya, tanggung jawab masing-masing teman-teman. Jadi teman-teman harus do your own research, silahkan analisis lebih lanjut kalau memang perusahaan ini menarik ya. Jangan jadikan analisis saya ini sebagai analisis yang utama. Nah, jadi untuk menilai gajah tunggal gitu ya, saya misalnya mau beli nih gitu ya. Saya pasti cek dulu dengan 3 kriteria utama saya gitu. Yang pertama adalah perusahaan yang bagikan dividen gitu ya. Ini wajib gitu ya. Kenapa? Karena perusahaan yang bagi dividen adalah perusahaan yang sudah terbukti profit dari bisnisnya gitu. Jadi keuntungan itu bukan keuntungan di atas kertas gitu ya. Jadi uangnya nyata gitu ya. Keuntungan itu disisihkan oleh perusahaan dan dibagikan kepada kita gitu, bisa dinikmati oleh kita pemegang sahamnya. Dan pastinya perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang pro kepada pemegang sahamnya gitu. Jadi kalau misalnya perusahaan tersebut nggak bagi dividen gitu ya, hati-hati gitu ya. Kalau saya biasanya mungkin perusahaan tersebut hanya memperkaya segelintir pihak ya, terutama mungkin pejabat perusahaan atau mungkin owner gitu yang menjabat sebagai komisaris dan direksi gitu. Karena sebenarnya untuk top manajemen seperti ini mereka sudah digaji ratusan juta gitu. Jadi kalau misalnya mereka ya katakanlah asal-asalan gitu ya mengelola perusahaan, nggak peduli harga sahamnya gitu ya, harga sahamnya anjlok terus gitu ya, terus ya pokoknya nggak profesional lah, mereka sebenarnya udah nggak usah pusing gitu ya, karena mereka udah dapat gaji yang nilainya pasti masuk dapat ke rekening mereka. Jadi makanya kita harus hati-hati dalam memilih perusahaan. Dan pastinya perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang punya kondisi bisnis yang sehat gitu. Jadi kalau misalnya kondisi bisnisnya lagi nggak bagus ya, lagi rugi terus gitu, atau beban bunganya terlalu besar, utangnya banyak gitu ya, itu agak kecil kemungkinan perusahaan bagi dividen, karena perusahaan tersebut akan lebih mengutamakan untuk survival dulu ya, untuk bertahan hidup dulu. Jadi kalau teman-teman sudah tahu nih ada perusahaan yang bagi dividen gitu, punya kondisi bisnis yang sehat, pastiin teman-teman itu belinya di bawah nilai wajarnya gitu ya. Karena kalau belinya di harga yang super premium, di harga yang mahal, di pucuk gitu ya, agak riskan untuk dia koreksi gitu ya. Jadi takutnya dia turun gitu, alhasil nanti mengalami capital loss gitu ya. Belum tentu teman-teman itu punya holding periodnya itu yang panjang gitu ya. Karena kebanyakan biasanya jangka pendek gitu ya. Dan pastinya gitu ya, jadi sebelum teman-teman harus tahu gitu, sebelum berinvestasi itu teman-teman harus gunakan akal sehat Anda gitu ya. Sama ini juga sebagai pengingat untuk saya juga ya. Jadi ya jangan FOMO gitu ya, jangan mudah ikut-ikutan orang, jangan mudah percaya rekomendasi, analis gitu ya, apalagi mudah percaya stok gitu ya. Sebenarnya nggak masalah, nggak ada yang salah dengan itu. Cuman yang penting teman-teman itu harus analisis lebih lanjut gitu ya. Jadi jangan percaya juga sama saya gitu ya. Jadi teman-teman itu harus harus ada alasan yang memang teman-teman temukan gitu, alasan kuat sebelum beli sahamnya gitu. Nah, jadi kalau buat saya gitu ya, saya dari 2016 sampai sekarang itu memang mengikuti konsep value investing gitu ya, kan tadi disebutkan dengan nilai wajar. Jadi saya beli itu ketika harga saham ini di bawah nilai intrinsic value-nya gitu ya, pakai PBV kalau saya gitu. Jadi saya cicil beli gitu ya, lalu jual gitu ketika PBV itu mencapai 1 atau kembali lagi ke 1, saya take profit. Atau hold lebih lama kalau memang kinerjanya bagus gitu. Jadi misalnya saya kan beli PBV-nya kurang dari 1 nih, misalnya belinya di 0,85, ya profit cuma 17% ya. Belinya di 0,75, ya profit cuma 33% gitu ya. Jadi metode saya ini memang yang bisa saya lakukan ini lambat gitu ya, nggak cari yang multi bagger, nggak cari yang untungnya ratusan persen gitu. Aneh memang gitu ya. Gitu. Dan pastinya gitu ya, prinsip dasarnya gimana gitu ya untuk investasi gitu secara umum, ya kita harus sabar gitu ya, harus berorientasinya jangka panjang. Nggak bisa kita mengharapkan keuntungan tuh jangka pendek gitu ya, misalnya seminggu gitu ya, atau hitungan hari gitu ya, atau sebulan 3 bulan, agak sulit gitu ya kalau jangka pendek, kecuali kalau memang momentumnya pas gitu ya. Biasanya sepengalaman saya itu perlu 1 sampai 3 tahun. Dan pastinya setelah itu harus fokusnya pada value gitu ya, dan value ini nilainya subjektif dan relatif. Jadi teman-teman itu silahkan gunakan metode valuasi yang menurut teman-teman aman gitu, yang menurut teman-teman cocok gitu, karena pasti berbeda
gitu ya, mau kalau pakai DCF, pakai DDM, pakai apalah gitu, banyak lah gitu ya. Itu pasti berbeda gitu satu dengan yang lain. Nah, kalau saya pakai PBV gitu, jadi saya fokusnya di book value dulu ya, gitu, cari yang kurang dari satu, saya update tiap 3 bulan sekali nih. Jadi setelah itu baru saya tentukan entry price-nya kira-kira di range berapa saya masuknya gitu kalau kinerjanya bagus gitu ya. Dan saya sampaikan ini gitu, kenapa? Karena harga saham itu nanti pada akhirnya akan mencerminkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang gitu, nggak jangka pendek. Jadi kalau dalam jangka pendek itu harga saham itu nggak ada hubungan dengan kinerja gitu. Banyak kok perusahaan yang buruk itu dia digoreng naik, harganya naik sekali tinggi, dan banyak investor juga yang tergiur gitu ya dengan keuntungan yang cepat. Sama saya juga pengen gitu ya. Terus sudah gitu ya kembali lagi begitu, kalau memang kinerjanya buruk gitu ya, nanti juga dia akan anjlok juga ya, dan akan meninggalkan investor-investor tersebut nyangkut di atas gitu ya. Dan kalau lebih parah dia jatuh ke gocap ke 50 atau mungkin lebih rendah gitu ya, dan akhirnya banyak ya itu gitu ya, di forum, di media sosial banyak yang marah-marah gitu ya. Jadi saya sih berharap gitu ya, melalui channel ini juga ya teman-teman setidaknya jadi investor yang bijak lah gitu ya, hati-hati dalam memilih perusahaan gitu. Jadi dan memang perusahaan yang yang seperti itu gitu ya, yang di bawah 50 gitu ya, kalau dicek laporan keuangan kebanyakan itu memang bermasalah gitu ya, entah dari kinerja atau mungkin dari manajemennya gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi kalau saya gitu sih, saya biasa pakai sedikit dari fundamental ya gitu. Saya kadang nggak pernah bilang saya pakai analisis fundamental, enggak, saya bilang sedikit dari fundamental, karena sebenarnya fundamental itu luas gitu ya. Kalau saya hanya pakai tadi laporan keuangan ya, sedikit rasio gitu ya, dan tadi pakai valuasi saham, pakai PBV. Rasio juga memang kalau yang dibahas di sini juga memang ada rasio yang nggak ada di textbook, nggak ada yang nggak ada di buku gitu ya. Itu rasio yang saya buat sendiri, yang biasa saya gunakan. Nah, jadi memang untuk buat saya wajib kita paham laporan keuangan, karena dari 3 laporan keuangan yang ada gitu, neraca, laba rugi, dan arus kas itu nanti mereka itu akan bercerita tentang kondisi perusahaan gitu ya. Jadi kalau memang lagi sehat gitu ya nanti kelihatan, kalau lagi sakit ya nanti kelihatan gitu ya lagi nggak sehat gitu. Nanti akan muncul 7 ciri perusahaan sehat versi Edwin ya. Ini pakai pos-pos keuangan yang biasa saya gunakan gitu. Apa aja ya, ini ya, bisnisnya sehat ya, uang kasnya nyata ya, ada likuiditas yang cukup, keberlangsungan operasinya yang baik, bisa bayar dividen, nggak bergantung utang terlalu besar gitu ya, bertumbuh, berekspansi jangka panjang, dan juga menjaga kepercayaan kita investornya dan juga kreditornya gitu. Dan pastinya kita sebagai investor itu nanti akan diuntungkan lewat valuasi harga sahamnya yang naik, cenderung naik gitu sesuai dengan kinerja kinerja perusahaannya gitu ya. Dan juga stabil ketika ada penurunan jangka pendek gitu ya, nanti dia akan kembali lagi atau naik lebih tinggi selama kita belinya itu nggak di harga yang terlalu mahal, nggak di harga yang terlalu premium gitu. Jadi sebenarnya ini semua nggak ada yang spesial kok, ini semua logika aja, basic gitu ya betul. Nah, cuman saya bingung waktu itu katanya ada yang bilang katanya agak sesat gitu ya. Saya ini ya coba gitu ya, saya pengen tahu juga gitu, kadang pengen belajar juga. Kalau memang ternyata ada, boleh sampaikan pendapatnya gitu ya, supaya kita ya buat saya sih, saya sama-sama belajar gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman juga nih ada yang punya bisnis nyata gitu ya, coba ada nggak yang bertentangan dengan ini semua gitu ya. Kalau misalnya ada ya boleh ya komen di bawah. Nah, jadi nanti memang untuk gajah tunggal ini nanti akan saya screening ya, pakai 7 syarat saya biasa gitu, dividennya, saldo laba, pakai PBV kurang dari 1 wajib, pakai lihat juga PERA, dan juga nanti pola arus kasnya nanti akan dipindahkan ke Excel seperti ini ya. Jadi nanti dipindahkan. Nah, teman-teman ini boleh gitu ya dapat Excel ini gratis gitu, linknya ada di deskripsi video, passwordnya ALK Edwin. Siapa tahu kalau memang perlu ya katakanlah analisis tambahan gitu ya, pengen lihat dari sudut pandang yang lain. Nah, oke ya, jadi gajah tunggal ya nggak kerasa udah 2025 Q3 gitu. Kita lihat nih ya, sebelum kita pindahkan kita cek dulu satuannya udah benar ya, jutaan. Dan juga ini ya, ini jangan salah nih, ini 2025 Q3 gitu ya. Oke, jadi kalau udah benar kita langsung cek ke bagian data dividennya ya. Untuk gajah tunggal ini terakhir bagi dividen tuh 2 tahun terakhir ya gitu ya, tahun ini 2025 dan juga 2024. Cuman memang tahun terakhir sebelumnya lagi tahun 2021 ya, tahun bukunya. Nah, saya biasanya cari yang minimal 3 tahun terakhir gitu ya. Jadi selama masih 2 itu belum berarti buruk gitu ya, cuman nggak lolos screening saya aja gitu. Karena apa ya, mungkin buat saya belum stabil, saya perlu yang 3 tahun ya.
Nah, tapi ingat ya, saya nggak bilang jelek gitu, saya nggak bilang dia buruk, cuma memang nggak masuk kriteria saya aja. Tapi mungkin teman-teman kalau ada yang 2 kali bagi dividen cukup sudah bilang oke, ya nggak salah juga gitu ya, kembali ke preferensi masing-masing. Nah lalu kita langsung cek ke bagian kas tarakas ya, yang ini, yang nilai yang paling atas. Nah kas tarakas ini pentingnya harus selalu dipindahkan, harus selalu dilihat buat saya, karena kas tarakas ini adalah total uang yang berada di dalam dompet perusahaan gitu. Uangnya ini digunakan untuk ini ya, bayar operasional, bayar ekspansi usaha, dan juga bayar pinjaman ke bank gitu. Jadi kalau nilainya terlalu sedikit, ya nanti bisa terganggu gitu ya salah satu aktivitasnya. Atau kalau nilainya terlalu besar, berarti manajemen ya katakanlah kurang pinter gitu ya dalam memanage kelebihan kasnya. Padahal kelebihannya kas itu bisa kita nikmati oleh pemegang saham dengan cara apa aja? Ya bagi dividen lebih besar nilainya, atau mungkin bagi dividen lebih sering gitu ya dengan interim gitu, atau bisa juga dengan apa, ekspansi usaha ya, ekspansi usaha atau bayar pinjaman yang ada gitu supaya beban bunganya semakin ringan, atau yang paling gampang ya udah buyback saham aja gitu ya, karena apa, dia akan mengurangi faktor pembagi EPS dan dividen per share-nya. Jadi kita pemegang saham itu nanti akan dapat dividen lebih besar, dan juga di laporan keuangan pun earning per share-nya juga akan lebih besar gitu ya. Nah gitu aja gitu ya. Nah setelah itu kita langsung cek ke bagian ekuitas ya. Di ekuitas, nah ini langsung pilih saldo laba ya, selalu harus dilihat gitu. Kenapa? Karena saldo laba ini, ini salah ketik. Karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan ini pertama kali berdiri, ya pertama kali beroperasional, sampai sekarang 2025 Q3 gitu ya. Dan ini semua itu di luar dividen yang dibagikan ya. Jadi si gajah tunggal dari dulu pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 telah menghasilkan total profit sebesar 7,8 triliun gitu ya. Dia memang sudah terbukti untung gitu ya, makanya bisa bagi dividen gitu ya. Cuma memang masih 2 tahun ke belakang sih gitu ya. Nah jadi kalau perusahaannya ya rugi melulu, dia nggak ada saldo laba gitu, dia nilainya negatif gitu, adanya akumulasi kerugian atau defisit. Nah buat saya perusahaan yang saldo labanya negatif itu adalah perusahaan yang bermasalah buat saya ya, karena rugi terus gitu ya. Terlepas mau harganya digoreng naik gitu ya tinggi, terus saya nggak akan sentuh saham seperti itu gitu. Nah, jadi setelah itu kita langsung cek ke bagian ekuitas pemilik ya, yang ini. Kenapa dipindahkan? Ya untuk dapat nilai PBV-nya jelas dong. Ya ini nggak ada kepentingan non pengendali ya, jadi KNP-nya isi 0 aja. Nah ini kita lihat ya, ada rasio saldo laba terhadap modal awal gitu. Ini adalah untuk melihat ya, perusahaan ini si gajah tunggal telah menghasilkan total profitnya itu sebesar 3,4 kali modal gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya modal 1 miliar gitu ya, ya udah menghasilkan total profitnya 3,4 miliar gitu ya, sudah bagus ya, terbukti untung, sudah balik modal. Kalau balik modal itu nilainya 1. Nah lalu gitu ya, PBV-nya juga ini lumayan ya, memang udah murah dari yang Q2 juga ya, 0,37 ya, potensi profitnya 173% gitu. Nah tapi kita harus lihat juga gitu ya, banyak yang bilang Pak Edwin PBV itu sesat gitu ya, karena apa? Karena banyak value trap-nya. Betul, saya setuju. Makanya kenapa gitu ya, saya sampaikan di awal gitu, kita digabungkan dengan ini gitu ya, harus bagi dividen dan juga punya kondisi bisnis yang sehat gitu, baru masalah harga nanti menyesuaikan ya. Nah kita cek dulu nih lagi sehat nggak ya, kita lihat dari laba ruginya dulu ya. Nah laba rugi ya, nah ini bagus ya, dia ada gitu, cuman memang ada penurunan revenue ya, ada penurunan net sales-nya, penjualan. Perusahaan yang bagus itu biasanya revenue cenderung naik, artinya barang atau jasanya yang di luar apa yang dijual oleh perusahaan itu relevan gitu ya, disukai oleh customer. Nah ini memang ada penurunan sedikit nih gitu ya. Nah si pendapatan ini nanti dikurangi oleh harga modal barang atau jasa ya, COGS ya, nanti keluar laba kotor nilainya yang ini ya. Nah ini kita lihat nih, kita isi ya. Nah, lihat nih, ini ada penurunan juga gross profit gitu ya. Gitu tuh, GPM juga turun. Nah, ini gitu ya, gross profit ini harus dilihat gitu ya buat saya. Kenapa? Karena si gross profit ini adalah inti efisiensi perusahaan, untuk menghitung inti efisiensi perusahaan dan juga untuk melihat kemampuan perusahaan itu menempatkan harga jual barang atau jasanya ini di atas harga modalnya. Kan ini kan GPM 19% nih. Berarti kalau misalnya harga barangnya 100.000 gitu ya, modalnya berarti 81.000. Dapat marginnya 19% ya, 19.000 gitu. Nah perusahaan yang bagus itu biasanya marginnya tebal, kita harus tebal. Kenapa? Karena si margin ini nih gitu, si gross profit nanti akan dikurangi oleh beban lain-lain tuh, beban penjualan, beban bunga, beban umum, beban administrasi, beban bla bla bla
gitu ya. Nanti dikurangin pajak, DLL, nanti keluar laba bersih gitu ya. Ini inti dari laporan laba rugi perusahaan ini profit atau enggak, yang ini nilainya. Ya, dan ini kita lihat ya, si Gajah Tunggal ini dia ada penurunan net profit juga. Gitu nanti keluar nih ya, ROE-nya berapa sekian. Nah, secara PER nih memang cukup murah ya, di bawah 5 gitu, 3,51 gitu. Gitu. Untuk yang PER-nya cari di bawah 5 ya memang ini menarik ya sebenarnya gitu. Tapi ingat ya gitu, jangan terjebak dengan PER gitu ya. Kita harus lihat di arus kas gitu. Nah, ini banyak analis-analis itu yang lupa gitu sama arus kas, nggak pernah dibahas gitu ya. Padahal ini sebenarnya penting gitu. Karena apa? Karena si laba rugi ini kan dia sifatnya akrual gitu pencatatannya. Jadi pendapatan itu diakui dulu, tapi uangnya ya belakangan gitu ya. Nggak tahu nih customer bayar atau enggak gitu. Kayak misalnya teman-teman jual barang 100 juta nih ya. Nah, customernya bayarnya cuma 50 juta. Ya udah terima kasih itu cuma 50 juta. 50 jutanya lain kemana? Yang lain ya itu dalam bentuk piutang harus teman-teman tagih. Gitu mah kita validasi benar nggak nih? Sekian kita mengaku pendapatannya. Ya, nah ini kita lihat ya, penerimaan kas dari pelanggan. Ini nilai yang paling atas ini 14 triliun ya. Ini kita pindahin dulu ya. Nah, lihat nih. Nah, ini kan lihat nih, pendapatannya 13 triliun, tapi uang yang terima dari customer itu 14,3 triliun. Bagus tuh, rasionya di atas 100% ya. Artinya perusahaan ini manajemennya itu baik, dia bisa menagih piutang-piutang yang mungkin sebelumnya belum tertagih. Gitu bisa jadi. Jadi kalau misalnya uangnya terlalu sedikit ya kan ingat tadi bahaya gitu ya, hati-hati. Si uang kas ini kan tadi digunakan untuk bayar operasional, bayar ekspansi dan juga bayar pinjaman. Gitu. Jadi si Gajah Tunggal tadi mengaku pendapatan 13 triliun ya, terima uangnya 14,3 triliun. Nah, uangnya ini digunakan untuk bayar operasional. Tuh, dapat nilai net CFO ya, nilainya wajib positif seperti ini. Ya, karena artinya perusahaan ini dia nggak habis uangnya untuk bayar operasional aja. Gitu ya, cuman memang ini net CFO-nya untuk yang periode sekarang ada penurunan ya, penurunan berapa 33% gitu. Dan nanti sisa uangnya ini digunakan untuk belanja modal ya, untuk ekspansi usaha gitu. Ini kan tulisan aktivitas investasi, kalau bahasa saya gitu ya, saya gampangnya untuk ekspansi usaha gitu aja, aktivitas ekspansi usaha. Dan ini kita lihat ya nih nilainya negatif ya, ini bagus. Artinya perusahaan itu berekspansi gitu ya, harapannya kan profitnya semakin lama semakin besar. Cuma memang untuk di periode yang sekarang ya, yang 2025 Q3 ini ekspansinya lumayan ya, 3 kali lebih agresif ya, hampir 3 kali lebih agresif ya. Nah, ini kita lihat tuh uang muka pembelian aset tetap pembelian negatif ya. Nah, ini kan lihat nih CFO-nya ini positifnya cuma 1 juta, ininya berapa? Ininya lebih besar nih. Berarti kan kurang ya uangnya. Biasanya pasti minjem ke bank. Gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat nih ya, tuh ada nih. Tuh, penerimaan utang ya 3,4 tuh. Bayar utang 2,8 ya. Jadi memang ada kenaikan ya, ada CFF-nya ini plus gitu ya. Kalau dia yang bagus gitu ya, saya lebih sukanya yang di periode sebelumnya nih, yang negatif. Gitu, artinya apa? Dia membayar pinjaman lebih besar daripada penerimaan pinjamannya. Gitu ya, kan kalau kayak ini tuh dia terima utang lagi, tapi dia bayar ya lebih kecil gitu daripada pinjamannya. Nah, sebenarnya nggak masalah gitu ya. Cuma kan kalau misalnya penerimaan utangnya semakin besar, itu kan berarti kan nanti kan beban bunga semakin besar gitu ya, kan nanti akan menggerus net profit dan juga nanti menggerus uang kas. Gitu kan, ini ada bayar bunga. Gitu nanti kita dapat apa gitu ya. Kadang kalau memang udah agak terlalu kayak gini biasanya gitu ya, kadang nanti mungkin agak susah bagi dividen biasanya gitu. Cuman nggak tahu kan, kita kebijakan bagi dividen kan nanti masih di tahun depan ya, nanti melihat juga dari kondisi keuangannya bagaimana gitu. Dan ini nilainya ada penurunan kas ya, jadi dia harus merogoh uang dari dalam dompetnya. Nah, jadi untuk Gajah Tunggal gimana menurut saya? Ya, buat saya ini perusahaan masih belum stabil ya, karena kembali ya saya jelaskan saya perlu 3 tahun ya. Cuman memang ini Q2 ini ya cukup menarik juga ya, udah berarti ke arah yang baik gitu ya, kalau secara dividen. Nah, dia juga sudah menghasilkan 3,4 kali modal ya bisnisnya, PBV-nya 0,37 dengan potensi profit 173% ya. Nah, secara PER juga kan udah murah ya, di bawah 5 gitu ya. Jadi ya mungkin ini banyak yang menarik gitu ya. Memang kalau nggak salah investor legendaris kita gitu ya di Indonesia, Pak Lok Keng Hong itu kan kalau nggak salah punya ya Gajah Tunggal gitu. Nah, ini kalau dari secara arus kas sebenarnya
ini lumayan ya, buat saya lumayan gitu ya. Dia polanya kan plus min plus min plus gitu. Cuman saya mungkin agak kurang seret gitu ya, karena ini si ekspansinya ini kan dia dibiayai oleh CFO, dibiayai oleh juga oleh pinjaman dan juga dari isi dompet gitu ya. Jadi mungkin gitu ya, saya kalau misalnya kondisi kayak gini ada kemungkinan mungkin nggak bagi dividen gitu, karena kan lebih mengutamakan ekspansinya dulu ya, uangnya takutnya nggak cukup untuk bagi dividen. Tapi kembali ya, kita nggak tahu ke depannya gimana. Itu aja mungkin pendapat saya menurut Gajah Tunggal gitu ya. Jadi Gajah Tunggal ya bisa jadi sih masuk watchlist gitu ya, gitu. Cuman nggak tahu nih teman-teman, Gajah Tunggal menarik nggak gitu ya. Kalau menarik atau nggak menarik, coba boleh sampaikannya di kolom komentar supaya kita sama-sama sharing gitu ya, sama-sama tahu berbagi pendapat gitu. Oke teman-teman, itu aja untuk sharing Gajah Tunggal gitu. Kalau teman-teman ada request saham gitu ya, ingat untuk pembahasan request saham saya pending dulu sampai minggu 1 atau minggu 2 Desember gitu ya. Saya masih ada perusahaan-perusahaan besar dulu ya yang harus saya bahas dulu gitu, baru setelah itu ada kurang lebih 100 ya hampir 100 saham lah ya, saham request gitu yang nanti kita bisa bareng bahas rame-rame. Nah lalu teman-teman, itu aja ya saya rasa gitu. Kalau ada pertanyaan seputar investasi saham juga boleh disampaikan gitu ya di kolom komentar gitu ya, supaya nanti bisa saya respon gitu ya, supaya dapat jawaban juga gitu. Dan jadi teman-teman itu aja gitu ya. Ingat ya, yang saya sampaikan itu semua di sesi-sesi saya, di video-video saya itu nggak ada rekomendasi gitu ya. Jadi nggak ada ajakan kayak harus beli atau harus jual atau itu enggak, semuanya itu kembali ke selera teman-teman gitu. Kalau menarik silahkan, nggak menarik juga silahkan juga gitu ya. Kan di sini saya hanya sharing aja gitu pendapat saya gitu. Jadi maksudnya kembali gitu ya. Saya ini lakukan ini untuk hobi aja gitu ya, karena saya memang senang gitu, baru ada kesempatan bisa sharing gitu seperti ini. Dan saya juga sebenarnya ada yang komentar katanya harus tunjukin portofolio, nggak relevan gitu ya, karena gitu ya, karena saya buat channel ini bukan untuk, mungkin yang berbeda dengan channel lain ya, maksudnya yang harus show gitu ya, show profitnya, saya profit dari sekian, enggak gitu ya. Kalau saya hanya sekedar sharing aja gitu. Jadi di kolom komentar juga ya, harapannya kita sama-sama belajar gitu ya, membangun komunitas, kita berbagi pendapat yang saling membangun gitu ya, saling menguatkan. Jadi supaya kita ini semakin bijak satu dengan yang lainnya gitu ya, sebagai investor gitu. Dan ya iya gitu ya, saya juga nggak buka kelas juga gitu ya, kecuali kalau diundang sekuritas gitu ya, itu sekuritas yang ngadain gitu, siapa juga gitu ya saya gitu. Jadi itu aja, oke, untuk Gajah Tunggal kita mudah-mudahan sharing dari saya ini bermanfaat gitu ya, mudah-mudahan juga bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan. Oke teman-teman, itu aja gitu ya, sampai jumpa di video-video berikutnya.